melihat fenomena ini, Mas Andi, sesungguhnya tidak hanya desa Wonocoyo yang harusnya merasa gelisah. Harusnya setiap desa di seluruh Indonesia ini, bahkan sak donya, Mas. Dan tidak hanya orang-orang yang ada di sini, tapi juga orang-orang dimanapun berada di planet yang sama ini, harus memikirkan bagaimana keanekaragaman hayati ini bisa terus terjaga, sehingga fungsi-fungsi lingkungan hidup kita itu semakin baik, Mas. Biodiversity itu kan itu adalah keanekaragaman hayati. Sembarang kalir sing enek ning alam dunya ini, baik itu berupa makhluk hidup, alam, aneka macam ini disebut adalah keanekaragaman hayati. Berarti aneka jenis makhluk hidup yang ada di muka bumi ini yang bersatu dalam sebuah ekosistem. Itu adalah yang disebut dengan biodiversity. Nah, padahal perubahan perilaku kita yang tidak ramah dengan lingkungan itu kemudian memicu keanekaragaman hayati kita ini menjadi terancam. Banyak hewan-hewan yang juga sudah nggak ada atau bahkan sekarang ini terancam punah. Kenapa bahaya? Karena ketika salah satu makhluk hidup itu tidak ada, maka fungsi perannya itu tidak bisa, Mas Andi, diganti dengan makhluk hidup yang lain. Koyok kodok. Nah, kodok ini ketika nggak ada, fungsi kodok sebagai pemakan di sawah, pemakan ada kutu, ada belalang, ada aneka macam serangga, itu akhirnya tidak ada yang menggantikan peran kodok di situ. Nah, makanya semua makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah di muka bumi ini memiliki peran yang berbeda-beda. Meskipun itu tikus ya, Pak? Meskipun itu tikus. Padahal tikus itu hama loh, Pak. Hama. Karena kalau tidak ada tikus nanti ularnya nggak bisa hidup. Burung hantu yang suka makan tikus nggak bisa hidup, nggak bisa cari makan. Artinya meskipun tikus itu pun juga harus dilestarikan. Harus dilestarikan, gitu. Karena kalau tidak ada tikus, kemudian ularnya menjadi kelaparan. Akhirnya nggak ada makan, akhirnya makan menungso. Akhirnya ya atau nggak ada atau meninggal. Gitu. Mati juga. Mati karena tidak ada ketersediaan makanan di situ. Ular itu kan bahaya. Bahaya, tetapi ular itu meskipun bahaya juga ada fungsinya. Misalkan sebagai makan burung raja wali, atau bahkan banyak fungsi dari racun ular itu yang juga digunakan sebagai pengobatan. Jadi oleh karena itu semua makhluk hidup di alam dunia ini sesungguhnya memiliki kemanfaatan yang sangat besar. Kalau saat ini belum kita temukan, urung ditemok nih, Mas. Apa jenenge kuwi? Manfaate itu krono memang saat ini ilmu pengetahuan kita urung sampai teko kono kuwi. Artinya cara garis besarnya kan Gusti Allah niku nyiptakne sembarang kalir niku tidak sia-sia. Tidak sia-sia, enek manfaat. Semuanya ada manfaatnya. Pramila niku kan intinya biodiversity niku kan harus dilestarikan kan gitu. Biodiversity itu atau keanekaragaman hayati itu macamnya ada 3, Mas. Sing sepisan niku adalah keanekaragaman genetik. Yang kedua adalah keanekaragaman spesies. Sing nomor 3, Mas Andi, itu adalah keanekaragaman ekologi atau ekosistem. Contohnya, keanekaragaman gen itu, contohnya gen itu kan genetik, itu misalkan ada bunga mawar. Bunga mawar itu enak sing rupane abang, enak sing rupane putih, enak sing rupane jambon, enak sing rupane kuning. Nah, ngoten niku nggih. Berarti podo-podo maware. Tapi memiliki gen yang beda-beda. Jadi niku genetik. Contohnya pitik, enak pitik kate, enak pitik Jawa, enak pitik horen, enak pitik ngoten niku. Ada lagi pisang. Pisangnya enak pisang Ambon, enak gedang mas, gedang sobo gurih, gedang kepok lan sak terusé niku gen. Oke. Beda-beda. Nah, ada lagi keanekaragaman hayati spesies atau jenis seperti unggas, seperti burung itu yang bertelur itu unggas.
Terus ada lagi mamalia itu menyusui. Nah, oh, mamalia ini menyusui. Hewan menyusui. Hewan menyusui. Terus ada pula perbedaan atau keanekaragaman hayati di bidang ekologi, Mas. Atau ekosistem. Nah, niku contohnya koyo awak dhewe duwe alas. Awak dhewe duwe kali, duwe segoro. Ada lagi hutan itu juga ada hutan tropis, ada hutan hujan basah gitu ya. Ada lagi hutan gurun misalkan. Nanti itu memiliki keanekaragaman hayati yang berbeda-beda pula. Jadi ini itu diklasifikasikan, dikelompokkan berdasarkan panggonane kan. Panggonane. Jadi iwak cerek, urang, terus blendeng kuwi manggone ning kali, ora ning segoro. Ning segoro ya nek ikan lain berbeda lagi. Layur, tongkol. Itu artinya klasifikasi berdasarkan apa tadi? Berdasarkan ekologi atau ekosistem. Siap. Bahkan juga ada makhluk khusus yang hanya tinggal di situ, neng tempat alam gimana, tetapi tidak di tempat yang lain. Contohnya koyok lek neng apa niku kayak komodo nih, neng Pulau Komodo nggih. Enaknya ya neng Pulau Komodo. Nah, juga misalkan ada lagi seperti jenis kalau di kita misalkan harimau Sumatera, yo adanya di Sumatera. Jenenge harimau Sumatera. Seperti itu. Jadi ekologi itu juga bisa menciptakan sebuah jenis spesies yang khusus atau tidak ditemukan di tempat yang lain. Kalau di desa kita menyadari bahwa karena ada apa ya Mas ya, degradasi penurunan fungsi lingkungan hidup kita. Sawah itu dulu ndute juru Mas ya. Jadi di situ banyak belut dulu itu. Terus sawah itu dulu banyak kepiting. Betul. Banyak juga wader pari. Betul. Sekarang mujair barang. Mujair. Sekarang nggak ada. Gitu. Karena apa? Karena perilaku kita yang bercocok tanam di sawah itu menggunakan pestisida, obat-obatan yang sehingga mencemari air di sawah sehingga ikan-ikan tidak bisa hidup. Artinya perilaku manusia sendiri yang gitu, hanya mementingkan kesuburan tanah atau apa gitu. Betul. Akhirnya mengorbankan spesies yang lain gitu. Betul. Terus kalau sama yang sawah lagi jelintrung tuh Mas. Apa TTIY apa namanya itu? Capung lah. Capung. Itu juga sudah mulai jarang Mas. Karena habitat tempat berkembang biaknya juga mulai tercemar dengan pestisida, dengan obat-obatan, sehingga sulit untuk berkembang biak. Melihat fenomena ini, Mas Andi, sesungguhnya tidak hanya desa Wonocoyo yang harusnya merasa gelisah. Harusnya setiap desa di seluruh Indonesia ini, bahkan sak donya Mas. Dan tidak hanya orang-orang yang ada di sini, tapi juga orang-orang dimanapun berada di planet yang sama ini. Harus memikirkan bagaimana keanekaragaman hayati ini bisa terus terjaga, sehingga fungsi-fungsi lingkungan hidup kita itu semakin baik Mas. Jadi semakin baik. Pak Tarek. Masakne unjuk kowe mana mboten? Iki ya wis kena iki mantak ya. Oke. Pedak apa? Yo kopi ya Mas, kopi lho Pak. Kopi. Kalau Mas Andi. Mboten ngangge suwi nggih. Artine niki kedah dipun jaga, dilestarekne. Kudu Mas. Sing populer urgen mendesak untuk dilestarikan teng Desa Wonocoyo niki napa niki contone niki? Nggih Mas. Jadi Mas Andi, ada beberapa peraturan pemerintah ya. Ada undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri gitu. Yang sesungguhnya sudah mengatur Mas tentang perlindungan terhadap jenis-jenis satwa dan tanaman yang ada di Indonesia. Peraturan pemerintah niku artinya pemerintah pusat. Pemerintah pusat. Oh, nggih. Enak ajane Mas. Bahkan termasuk di situ disebutkan ya. Disebutkan jenis-jenisnya. Seperti kayak burung Raja Wali itu kan dilindungi Mas. Yang pemerintah gajah, harimau, terus orang hutan seperti itu dilindungi. Tapi di desa kita kan nggak ada jenis-jenis tanaman atau hewan-hewan sing koyo ngono ki Mas. Hewan-hewan yang sekarang ada di kita endemi ya Mas. Hewan di kita. Ini kalau kita tidak lindungi,
ini lambat laun yo akan menemui nasib sama seperti hewan-hewan sebelumnya. Nggih. Nek biyen mana nek koyo dinosaurus ya Mas ya. Nggih. Nah, kan wis ilang saiki. Nggih. Tinggal fosil-fosilnya. Harimau Jawa yo hilang pisan, serenek dinyatakan punah tahun 1990. Nggih, jane lek cek urip ya wedi lho Pak. Ya iya, tapi kan kita bisa bisa lokasinya bisa kita ini Mas, bisa kita teritorialnya bisa kita inilah. Sehingga tidak masuk ke pemukiman warga, tidak mengancam. Kita bisa nanti mengatur itu. Nah, kemudian kalau hewan-hewan yang ada di sekitar kita ini tidak dilindungi oleh undang-undang, oleh PP, oleh peraturan menteri, karena yang dilindungi gede-gede memang Mas ya. Nah ini kan juga dalam ancaman ketika setiap hari dieksploitasi Mas, dibedili, dipikat, di apa jenenge enek sing diracun Mas. Akhirnya bodoh hilang, bodoh mati. Janjane lho Pak. Undang-undang sing saking pemerintah niku. Niku tugasnya sinten sing ngawal niku? Kan kudu wonten sing ngawal niku. Betul. Itu adalah yang mengawal pemerintah punya, ada satu yang namanya Balai Besar BKSDA, Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Mas. Lo ngertine BKIA Pak. Ah, apa gue? Balai Kesehatan Ibu dan Anak. Nah, terus eneknya sing ning darat Mas. Nggih. Nek sing segoro eneknya jenenge BPSPL. Melindungi hewan-hewan flora fauna yang ada di perairan laut Mas. Beda lagi. Terus kemudian kalau penegakan hukum, berarti kan tetap kita menggunakan aparat hukum. Aparat hukum yang ada. Wah, sip. Ini mah kopi ireng Mas ya? Nggih. Sip. Nah, iki kopi Jawa. Nggih. Sampun Matur sembah nuwun nggih. Niki dipun isai. Niki dereng niki. Oh, nggih. Sing adem iki kan sedeng adem. Nggih, oke. Nggih, yo kentang tandang gawe. Nggih. Perangkat hukum aja mengawal undang-undang Mas. Ketika ada pelanggaran di bawah yo, akhirnya yo kalau ada laporan, ada potensi pelanggaran yo harus turun. Oh, itu harus dilaporkan dulu berarti ya. Misalkan tidak ada laporan kalau seperti itu, misalkan orang mau tembak gajah gitu misalkan ya. Terus Pak polisi tahu ya langsung harusnya otomatis otomatis Mas gitu loh. Jadi tidak perlu menunggu laporan karena ini adalah harta negara. Nah, harta yang sangat berharga itu harus dilindungi. Iya gitu loh. Oke. Kontribusi nopo sing sampun dipun paringke untuk melestarikan keanekaragaman hayati ini. Oke. Mas Andi, yang pertama dari kegelisahan tadi kekhawatiran dan kegelisahan tadi, kemudian bisa kita membentuk menyusun sebuah peraturan desa Mas. Perdes. Peraturan pemerintah sing wau niki wonten perdes. Oh, nggih. Jadi perdes itu tujuan kita membuat perdes nyapa kok. Wis enek peraturan pemerintah, enek undang-undang, enek peraturan menteri kok kita membuat perdes gitu. Nggih. Karena banyak hewan-hewan yang ada di kita yang terancam punah juga dalam ancaman. Ini yang tidak dilindungi oleh undang-undang. Jadi kita lindungi dengan peraturan desa. Contohnya manuk dilang. Manuk dilang lho sing ngoceh ning esuk-esuk kuwi. Manuk trocok, manuk deron, manuk tekuk, manuk utut, manuk emprit. Nah, itu semua kan tidak dilindungi oleh peraturan pemerintah atau peraturan-peraturan di atas kita Itu kita lindungi. Kita lindungi. Karena dilindungi itu dalam rangka dikurung ngoten napa? Tidak. Dilindungi itu kita biarkan tetap ada di alam. Di alam, tetap ada di ekosistemnya. Jangan diganggu, jangan ditembak, jangan di Mas sama nek bayangin Mas ya. Mau nenek manuk utut Mas. Manuk utut dua anaknya cilik-cilik, terus dia cari makan, begitu tangkep, mungkin ditembak atau dipikat atau ditangkep orang ya. Kan nggak ada anaknya yang katanya ngasih makan. Betul. Coba ini nunggu ibunya datang nggak pulang-pulang ini. Ini kelaparan sampai mati Mas. Oh. Nah, coba kita bayangkan kalau ibu kita ya juga begitu disandra oleh orang, terus kita di rumah nunggu makanan nggak dikasih makan, terus kita sampai akhirnya kelaparan. Kan ini kita dosa Mas. Iya Mas. Nah, berpikir sederhana inilah yang kemudian membuat masyarakat desa kita, terutama BPD, pemerintah desa dan tokoh masyarakat bersinergi untuk membuat sebuah aturan yang namanya peraturan desa itu yang berisikan tentang pelindungan, pengendalian dan pemanfaatan satwa dan tumbuhan desa kita. Nah, ini
kita tetapkan dalam peraturan desa Wonosoyo nomor 4 tahun 2004. Niku aja-aja gur dadi tulisan tok ora enek langkah-langkah realnya. Biasanya ngoten Mas. Nggih. Nah, terus nopo? Pernah ada langkah-langkah real napa? Langkah kita adalah sakwise pedes itu diundang nih Mas. Just ditandatangani, diundang nih, disahkan. Kemudian kita membentuk satgas Mas. Satuan tugas yang mengawal pelaksanaan perdes iki Mas. Nggih. Nah, kita yo patroli, lek enek wong bedil dicekel, dihimbau, diberi larangan tulisan-tulisan bahwa tidak boleh menangkap burung, menembak burung nggak boleh. Sebentar. Selain itu kemudian membentuk satgas, kita juga memberikan dukungan anggaran Mas. Dari dana desa. Dari dana desa dari APBDes. Jadi ini APBDes itu dianggarkan untuk pembelian burung. Pembelian burung. Untuk pembelian burung dilepaskan. Karena burung yang dibeli itu kita sudah mulai terancam, jumlahnya sudah mulai sedikit Mas. Kita harus tambah ini. Ben ojo ngantek entek. Lah lek burung niku wong miber ning desa liya ngoten pripun, Pak? Ya itu resikonya Mas. Tapi setidaknya ketika di sini aman, di desa lain diuber-uber dikejar-kejar Mas ya. Ya akhirnya burung pun juga punya punya insting Mas untuk mencari tempat yang aman. Artinya bahkan bisa jadi burung-burung dari desa yang lain yang terancam itu kalau doyak dibedili terus melu pindah nang Wonosoyo. Karena kita sudah menjamin keamanan. Terus kemudian kita juga memberikan dukungan misalkan seperti pembelian bibit ikan untuk ditebar di perairan umum kita. Ini kali gitu curi iwak Mas. Nah, tapi kita di situ juga membuat larangan tidak boleh menangkap ikan dengan alat yang tidak ramah lingkungan. Contohnya setrum. Setrum Mas ya, potasium. Terus racun itu nggak boleh kita Mas. Jadi boleh menangkap ikan. Jolo? Boleh jolo. Boleh. Boleh dengan ukuran jaring yang kita tentukan. Jadi sing cilik-cilik ya aja ketut lah. Pancing saya meneh. Pancing boleh. Kan harus ada peran masyarakat. Betul. Untuk melestarikan atau mengejawantahkan perdes niku wau. Dadi niku pripun peran masyarakat niku? Mas Andi. Jenengan preso, satgas kita itu siapa? Sinten niku? Jadi satgas kita itu Pak Kasun. Nggih. Terus dibayari karo pemerintah. Iya berarti anggaran satgas ya orang gue bayari loh Pak. Betul. Gitu. Jadi Pak Kasun. Terus kemudian ya Pak perangkat desa yang lain. Terus kemudian aku jadi satgas Mas. Jadi anak buah Pak Kasun. Double rangkap jabatan jenengan berarti. Cari tambah satgas nih wow. Betul. Terus lagi Pak RT Mas. Pak RT, Pak RW, terus kemudian Karang Taruna itu semua jadi satgas Mas. Jadi semua jadi satgas, relawan dia. Dia harus mengambil langkah-langkah untuk bagaimana agar satwa-satwa dan tumbuhan di desa kita itu dilindungi, terlindungi gitu, aman dari eksploitasi yang tidak terkendali Mas. Bagaimana dengan masyarakat secara umum ya luas ya? Akhirnya karena di situ Pak RT-nya sudah jadi satgas, Pak RT juga menghimbau ning yasinan, ning kumpulan RT, pas lagi ngumpul dengan warga ning pos kamling, Pak RT juga menyampaikan bahwa sosialisasi agar peran ini tidak sekedar sampai di tingkat Pak Ketua RT, tetapi juga masyarakat secara luas nanti juga ikut melaporkan setidaknya, menghentikan jika ada giat masyarakat lain yang mengancam terhadap biodiversity keanekaragaman hayati tadi Mas. Jadi seperti itu. Neng pos kamling Mas, kita kasih nomor HP Mas. Itu nomor HP-nya Ketua Satgas. Jadi enak pelanggaran itu silakan dilaporkan di nomor HP. Cukup laporkan. Nanti Satgas akan menyebarkan informasi itu kepada seluruh grup. Infonya kemarin kan ada orang bawa tembak di foto dilaporkan Satgas kan seperti itu. Seperti itu ya contohnya. Gitu. Kita kasih edukasi. Dan itu laporannya dari masyarakat. Dari masyarakat. Kita kasih edukasi, kita kasih sosialisasi bahwa Mas di sini tidak boleh ada kegiatan penangkapan hewan seperti ini. Jadi mohon sekali ini penjenengan balik lagi pulang, jangan diteruskan. Jika nanti ini akan diulang kembali, maka keduanya nanti akan kita beri sanksi Mas. Sanksi. Sanksinya kalau ketahuan menembak mati 1, maka dia harus mengganti 5 Mas.
5 burung ya. Jenis misalkan yang sama. jenis yang sama. Oke. Kalau ikan nyetrum Mas, Nggih. nyetrum ikan wis ora iso dihitung Mas. Lah, Itu nggih. suruh ganti 1000 Mas. Oh, langsung ya. 1000 ikan harus 1000. ditebar lagi. 1000 benih ikan. Betul. Oh. Ditebar lagi di perairan umum kita. Terus kemudian membuat berita acara, Nggih. surat pernyataan Mas, Nggih. bahwa tidak akan mengulang lagi di atas materai, disaksikan oleh Pak BKTM, Nggih. Pak Babinsa, Pak BPD, Pak Nggih. Kepala Desa, nah, Nggih. Pak Ketua RT-nya gitu. Nggih, nggih. Kalau orang itu dari desa lain Mas, Nggih, nggih. maka Pak Kepala Desanya akan kita undang Hmm. untuk menyaksikan penebaran atau penggantian tadi, Nggih. terus kemudian juga penandatanganan surat pernyataan dari Niku warganya. pun nate kedadosan dari. Sering Mas. Oh. Di awal-awal Sampai kena sanksi juga. sampai kena sanksi, Oh. di awal-awal berdes kita undangkan itu banyak pelanggaran Mas. Nggih, nggih, nggih. Karena emang di awal-awal itu emang mungkin kita menyadari sosialisasi ini belum menyeluruh. Nggih. Ya, jadi kita di tahap awal ini kita berikan edukasi, kita berikan peringatan Mas. Nggih, nggih. Tapi kemudian berikutnya Nggih. kita sudah mulai melakukan denda dan sanksi. Nggih, nggih. Tapi alhamdulillah niki pacare kula lek ningali nggih pun wis ora kaya jaman biyen. Ah, Biyen iki mutas, nyetrum kali wis los-losan biyen. los-losan nggih. Lah saniki wis arang-arang. Entek-entekan Kulo arang-arang ini bingung apa ya ngerti perdes niku apa ya wis sibuk mainan HP apa piye ngono. Ya, ya mudah-mudahan salah satu yang menghambat giat mereka itu adalah ya karena sudah Kesibukan tahu yang perdes, lain. ya, perdes tadi Mas. Oh, kan perdes ya. Betul. Tadi Iya, sudah iya. menyadari bahwa pentingnya menjaga lingkungan hidup kita ini. Nggih.